قضيتنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرن والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحبه ثم التابعين فهم التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى أبي سيدنا ونبينا كريمنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع أئمة الأربعة المجتهدين الإمام الشافعي ثم إلى الإمام محمد الغزالي اللهم بركته وكرامته وأسرنا فاتحه ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا خصوصا إلى أرواح أموات أهل المسجد مجاهدين بقي كلام وسائر المسلمين والمسلمات برها وبرها الله يرحمهم من ذنوبهم وجناتهم الله يرحم المسلمين بروح سنصرهم ويبجير الله في خير ولد وعافية وإلى حضرة سيد رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa asaba 'alal amali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mu'jizatil zahirat alladzi hasala min nuri wujudul kainat amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu. Wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih, terima kasih jazakallah Pak Haji Abdul Aziz selaku Amir dari Masjid Mujahidin Kalem yang sama-sama kita cintai, dan
khalifah daripada yang Nabi Banatullah Idrus Allah bituli hayati wa hafizullah wa ra'ah. Semoga Allah panjangkan usia dan Allah jaga beliau, Allah karuniai keberkahan lahir batin dan berkah dunia wal akhirah. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah istiqomah, jamaah setia, jamaah majelis pengajian rutin mingguan kitab Muqassafatul Qulub, jamaah yang insya Allah tercatat tergolongkan ke dalam golongan murid-muridnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Amin. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan paparan beliau, lanjutan dari bab yang ke-15, yaitu masih penjelasan amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum, ulangi sedikit. Qala ba'duhum at-taghyir bil yadi lil umara. Minggu kemarin disebut beliau Imam Ghazali berkata, beliau mengutip perkataan sebagian ulama. Qala berkata ba'duhum, sebagian ulama, at-taghyir bil yadi lil umara, merubah munkarat dengan tangan. Lil umara adalah tugasnya umara, tugasnya para pemimpin, tugasnya para penguasa, tugasnya orang-orang yang punya kewenangan di dalam kekuasaan kepemerintahan. Semisal para pejabat dari mulai tingkat desa sampai ke atas presiden, wa bil lisan, dan merubah munkarat dengan lisan lil ulama adalah tugasnya para ulama. Ulama menyampaikan seruan, anjuran, amar ma'ruf, memberikan nasihat tentang amar ma'ruf dan menasihati para pelaku munkarat. Wabil qalbi, dan amar ma'ruf dengan hati, lil awam, adalah bagian orang awam yang bukan ulama. Setiap orang yang mampu amar ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar, di hadapannya. Jadi ketika hadir, ketika munkarat itu terjadi, kita ada di sana melihat, menyaksikan. Nah, ketika itulah wajibnya merubah munkarat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling bantulah kalian terhadap amal kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian saling membantu terhadap perbuatan dosa dan permusuhan. Artinya menegur para pelaku munkarat itu hakikatnya adalah menolong. Jadi menolong yang melakukan munkar. Menyampaikan seruan ma'ruf kepada siapapun itu dasarnya adalah menolong juga karena sayang. Jangan begitu, itu adalah salah, nggak boleh seperti itu tidak baik. Misalkan kita ucapkan kata-kata tersebut kepada pelaku munkar, nah dasarnya itu adalah membantu, menolong
supaya orang tersebut tidak terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kesalahan, supaya orang tersebut tidak mendapat murka Allah, kemarahan dari Allah. Itu karena sayang. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat la ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa minat ta'awun, lalu kata Imam Ghazali termasuk sebagian dari saling bantu terhadap kebaikan, saling bantu terhadap kebajikan. Al-hassu alaih, yaitu memberikan support, memberikan semangat, memberikan dukungan moral kepada kebajikan, kepada para pelaku kebajikan. Jadi ketika ada yang melakukan kebajikan, kita support. Orang ini belum bisa melakukan kewajiban juga kita support. Bagaimana supaya para pelaku kebajikan ini semangat? Orang yang belum sholat kita support, bukan malah disudutkan ketidaksolatannya. Bagaimana caranya orang nggak sholatnya supaya mau sholat? Para pelaku munkarat, ada copet, gimana caranya nih orang ini supaya meninggalkan kebiasaan copetnya? Terus disupport sama kita supaya dia mau meninggalkan keburukannya, supaya semangat meninggalkan keburukannya, ketidakbaikannya. Dan setelah melakukan kebaikan disupport juga supaya dia semangat dalam melakukan kebaikan tersebut. Dia mau tobat, disupport sama kita supaya tobatnya dia semangat. Nah, ini termasuk ta'awun, membantu dalam kebaikan. Wa tashilu turukil khair ilaih, dan mempermudah jalan menuju kebaikan tersebut. Jalan menuju kebaikannya itu caranya, prosesnya dipermudah. Itu juga sama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Misalkan kita ini adalah seseorang yang memiliki kewenangan memberi izin pengajian, dipermudah izinnya. Kita ini seorang punya, misalkan dikasih kelebihan harta, misalkan punya banyak rumah. Nah, kebetulan ada rumah ini yang kosong, ada orang yang minta untuk dingajikan majelis, kita kasih. Enggak kita kasih cuma-cuma, dikasih minjam misalkan. Yang penting proses untuk melaksanakan pengajian tersebut jadi mudah. Dan lain-lain yang sifatnya memberikan dukungan, kemudahan. Apapun itu yang sifatnya ma'ruf. Nah, bicara ma'ruf ini umum, artinya maknanya luas. Baik itu urusan agama maupun bukan urusan agama, tapi memiliki nilai manfaat secara ucapan maupun perbuatan, itu ma'ruf. Jadi bukan hanya masalah diniyah saja, dan bukan masalah keagamaan saja. Ini sifatnya bermanfaat lahir batin, itu juga bisa disebut ma'ruf. Cuma nantinya yang berkaitan dengan agama, dengan Allah dan Rasulnya, prioritas itu lebih diutamakan. Wasadu sabili surur, dan juga masih termasuk ta'awun, saling bantu dalam kebajikan, menutup
jalan keburukan. Di jalan keburukan, sebab cara yang bisa menimbulkan keburukan ini ditekan. Apa saja supaya keburukan tersebut tidak berkembang, tidak menyebar, tidak timbul, ditekan, di stop. Kalau tidak di stop, paling tidak dihambat. Gimana caranya? Itu juga termasuk ta'awun, saling bantu dalam kebajikan. Misalkan ada pembinaan munkarat, kita tahu dan kita ada kapasitas, ada kewenangan, dihambat. Ya, kembali kepada kemampuan kita. Wal udwan, dan juga menutup jalan permusuhan. Apa saja yang bisa berpotensi menimbulkan permusuhan, kita redam. Bihasbil imkan, sesuai dengan kemampuan kita. Mampunya bagaimana, bisanya bagaimana, disesuaikan. Nah, kalau ketika kita tidak mampu, kita cari rekan kita, saudara kita yang memang imkan. Jadi diajak juga kerjasama, saling bantu juga nantinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda fi hadisin akhar, di dalam hadis yang lain, man intahara sahiba bid'atin mala Allahu galbah amanan wa imanan. Barang siapa orang yang menegur pelaku bid'ah, maka Allah penuhi hatinya dia dengan keamanan dan keimanan. Jadi orang yang berani menegur pelaku bid'ah, yang mau menegur pelaku bid'ah, maka hati orang tersebut dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keamanan dan keimanan. Dia merasa aman dan juga imannya semakin kuat. Menegur di sini tentunya bukan menegur dengan cara yang tidak baik. Karena kebaikan itu harus dengan kebaikan juga. Mencegah munkarat itu kan sesuatu yang baik. Memindahkan orang, mengalihkan orang dari buruk kepada yang baik, itu kan suatu kebaikan. Maka harus dengan cara yang baik pula. Karena kebaikan, tidak setiap kebaikan hasilnya baik bila mana caranya tidak baik. Yaitu dengan cara sesuai yang juga diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para salafun saleh. Ada tahapan-tahapan nantinya. Ditegur dengan cara yang halus, dengan yang lembut, dengan kasih sayang, dan secara langsung. Artinya secara langsung itu bagaimana? 4 mata. Bukan di depan orang, di depan publik,
nggak langsung, dan dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Ulangi, barang siapa orang yang menegur pelaku bid'ah, maka Allah penuhi hatinya dengan iman dan keamanan dan keimanan. Pelaku bid'ah, bid'ah ini ada ada pembagiannya. Jadi secara bahasa bid'ah itu baru. Mana bid'ah itu? Secara bahasa, secara lugawi, secara lugat, bid'ah itu baru. Mananya baru. Yang diadakan, sesuatu yang diada-adakan dan tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Secara bahasa, secara istilah, yang disebut bid'ah itu segala sesuatu kullu akidatin takhallafa akidata Abu Mansur al-Maturidi wa Abu Hasan al-Asy'ari. Setiap akidah yang tidak sesuai, yang menyelisihi dengan akidahnya rumusan Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, bid'ah yang ini disebut bid'ah yang dimaksud, yaitu bid'ah munkarat, bid'ah yang diingkari, dari semiring bid'ah muharramah. Ini yang dimaksud, yang harus ditegur. Jadi orang yang melakukan bid'ah muharramah. Siapa? Orang yang beranggapan Allah berjisim. Nah, di zaman Nabi tidak diajarkan. Nabi tidak seperti itu. Para pelaku sihir, kahina, perdukunan, kemusyrikan, akidah-akidah yang berselisih, menyelisihi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Makanya ketika kita berbohong terhadap orang yang nanya rumah dukun misal, itu bukan bohong yang dilarang, tapi bohong yang dianjurkan. Ada orang nanya, mohon maaf, misalkan ada dukun, ada orang nanya rumah dukun. Kita tahu rumah dukun tersebut. Ya, kita bilang, oh maaf saya nggak tahu. Padahal kita tahu. Bohong kan tuh? Nah, itu bukan bohong yang dicela di dalam syariat. Bukan bohong yang berdosa, bukan bohong yang dilarang, tapi bohong yang justru harus berbohong. Kenapa? Karena yang ditanyakannya adalah pelaku munkarat. Ketika kita sampaikan, maka sama kita mendukung munkarat. Sedangkan mendukung munkarat kan dilarang. Tuh. Nah, ini berarti wasaddu sabilis surur. Yang dimaksud dengan menutup atau menekan prosesnya keburukan. Seperti itu. Jadi kalau gitu kita bukan saling bantu dalam kebaikan, tapi saling bantu dalam keburukan. Karena sama menunjukkan rumah dukun tersebut. Lalu Nabi lanjutkan, waman ahana sahiba bid'atin. Barang siapa orang yang merendahkan, artinya tidak menganggap hebat kepada pelaku bid'ah, maka kita ini nggak boleh takjub dengan orang yang memiliki khawarij.
hebat misalkan, wah si ini hebat bisa gitu. Jangan. Lihat dulu dari mana dia bisa seperti itu. Jangan-jangan istijroj. Kalau istijroj kita sebut hebat berarti takjub, sama dengan takjub pada keburukan, dan itu tidak boleh. Di orang yang merendahkan pelaku bid'ah, artinya tidak memandang hebat pelaku bid'ah, itu amanahullah yaumal fajil akbar, kelak pada waktu terjadinya suatu kaget yang maha dahsyat, kaget yang luar biasa, nah, orang ini tidak akan merasakan kekagetan itu. Allah memberikan rasa nyaman kepada dia. Waman amara bil ma'ruf, dan barang siapa orang yang menyeru ma'ruf, menyeru kebaikan, wanaha anil munkar, dan mencegah munkar, bahwa khalifatullah, maka dia adalah khalifah Allah. Jadi orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar, itu dia adalah khalifahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, kepanjangan tangannya Allah di muka bumi. Wa khalifatu kitabih, dan juga khalifah kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'an. Wa khalifatu rasulih, dan khalifah rasulnya Allah. Ya, luar biasa ya. Makanya ketika ada yang berani seperti itu, kita harus bersyukur. Berarti secara tidak langsung sudah membantu memikul beban tanggung jawab kita. Karena pada dasarnya adalah sama-sama tugasnya seperti apa namanya, sama tugas kita. Kita juga sama gitu. Bertanggung jawab, harus amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada yang berani, itu berarti sudah membantu memikul tanggung jawab kita. Nah, harusnya kan kita bersyukur sama orang seperti itu. Nggak jauh beda ada orang yang bawain bawaan kita, yang membantu membawain apa yang harusnya dibawa oleh kita. Kita lagi mikul misal, ada orang yang bantu pikulin apa yang kita pikulin, kita senang nggak? Kan senang ya, seperti itu. Dan bersyukur, bahkan berterima kasih. Bahkan mungkin kalau kita ada, kita kasih rasa apa sebagai ungkapan rasa syukur kita apa saja kepada orang tersebut, kan seperti itu. Karena kita merasa dibantu, senang kita, bersyukur. Nah, sama juga demikian. Makanya Nabi katakan orang yang mau amar ma'ruf nahi munkar itu adalah khalifahnya Allah di muka bumi, juga khalifahnya Al-Quran, juga khalifahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Hudzaifah, dan diterima dari Sayyidina Hudzaifah, qala, berkata Hudzaifah, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti zamanun 'alan nas, kelak akan tiba suatu masa, suatu kondisi kepada orang-orang, kepada manusia, la antakuna fihim jipatu himarin ahabu ilaihim, sungguh bangkai himar lebih mereka senangi. Bangkai himar
Yang namanya bangke gimana? Jijik, bau kan? Gak ada yang senang bangke kan? Tapi kelak akan tiba suatu masa, kata Nabi, akan terjadi pada manusia di akhir zaman, bangkai himar lebih mereka senangi, lebih mereka sukai min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum, ketimbang menyukai orang mukmin yang mau amar ma'ruf kepada mereka dan nahi munkar kepada mereka. Ini kalau sekarang kondisinya seperti itu, ya jangan-jangan memang udah akhir zaman. Ada orang yang berani nahi munkar tuh malah dicela sama kita, sesama mukmin. Malah ikut-ikutan kita. Ya Allah, bukannya tadi berterima kasih, bukannya bersyukur gitu. Nah, ternyata Nabi katakan seperti itu. Kelak akhir zaman akan timbul suatu masa di mana bangkai himar lebih disenangi oleh mereka ketimbang orang beriman yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Malah disalah-salah, malah disudutkan, malah ya ternyata Nabi katakan seperti itu. Kalau iya terjadi, ada, berarti memang akhir zaman. Sudah habis waktunya. Habis waktunya, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah menjaga, melindungi kita dari apapun yang merugikan kita, yang tidak bermanfaat kepada kita lahir dan batin, merugikan keimanan kita, akidah kita, agama kita, ketakwaan kita, dan urusan-urusan kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomah kita sebenarnya. Baiklah sekalian, dari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa. Ya Rabbana taqabbal bi anana taqabbal wa anna asrafna ala وَاتُّبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلُ كُلَّ عَوْرَةٍ وَاسْتُرَ الْعَوْرَةِ وَآمِنِ رَوَاتِي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو غيرة أو صفة والمسلمين أجمعين ربي حسبك فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعطى بكل سري صلى وسلم ربي على يد الحمد وآله وصحبه عند بقصد سوري والحمد لله بالبعد والتنادي والحمد لله بالبعد والربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تتقبل
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.